Karena jujur itu bukan hanya tentang menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga tentang berdamai dengan hati sendiri. Tetapi ketika kita berani memegangnya kembali, ia akan menuntun kita menemukan jalan pulang. Kejujuran adalah pondasi kecil yang menjaga bangunan besar kehidupan tetap berdiri. Teman-teman, senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi di channel yang seperti biasa Anda saksikan, Benswar 2025. Teman-teman, sebelum saya mulai dengan video kali ini dengan sebuah kisah yang mudah-mudahan juga cukup menginspirasi, ya, semoga. Saya pengen nanya, Anda ini nonton dari daerah mana? Boleh ya? Anda dari Solo kah? Anda dari Sumatera kah? Anda dari Kalimantan kah? Anda dari Pulau Irian kah? Anda dari NTT kah? Ya, pokoknya semua aja, dari Kalimantan kah? Atau dari mancanegara bahkan, ya? Boleh ditulis di kolom komentar Anda ini dari mana. Dan teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah link e-book, ya, yang berjudul Ketika Hidup Tidak Sempurna. Ini sebuah catatan kecil tentang bertahan dan bangkit. Saya akan bagikan secara gratis kepada Anda, dan tulis di situ di kolom komentar, selain saya dari Ambon, saya dari Maluku, saya dari NTT, tulis juga di situ saya mau e-booknya, ya. Oke? Baik teman-teman, kita mulai kisah kita ini. Dan saya berharap di video kali ini adalah sebuah tantangan sebetulnya, ya, tantangan kecil tapi cukup menantang, ya. Jadi tantangan kecil yang cukup menantang. Coba bayangin bagaimana ini. Ini adalah tentang sebuah kejujuran yang sempat hilang dan bagaimana akhirnya bisa kembali. Nah, teman-teman, kadang-kadang memang hidup ini mengajarkan kita sesuatu dengan cara yang tidak selalu nyaman, ya kan? Jadi tidak selalu lembut, ya, tidak selalu menyenangkan lah hidup ini. Jadi karena ada ritmenya hidup ini. Beberapa perjalanan justru datang dari sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan, termasuk kesalahan yang kecil yang kita anggap tidak akan berdampak apa-apa awalnya, ya. Jadi kita anggap kita melakukan kesalahan kecil itu ya dianggapnya biasa saja lah, ya. Nah, kisah ini kita mulai dari seorang pemuda bernama Andra namanya. Jadi orang yang baik dia, ya, pekerja keras, dan sebenarnya punya hati yang jujur sebetulnya. Hanya saja ada satu masa dalam hidupnya ini di mana ia merasa bahwa ya sedikit berbohong nggak apa-apa lah, ya, demi kebaikan gitu prinsipnya, ya. Jadi akhirnya menjadi hal yang biasa, ya. Jadi ada kata pepatah, biasa karena terbiasa. Nah, ini Anda melakukan kebiasaan yang akhirnya menjadi terbiasa. Semua bermula memang dari hal kecil, ya, seperti menyembunyikan kesalahan kecil di kantor seumpamanya, mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar agar terlihat baik-baik saja, atau pura-pura lupa ketika ada janji yang ia sendiri tahu sebetulnya tidak ditepati. Awalnya memang tidak ada yang terjadi, ya. Dan dari situlah masalah dimulai. Karena ketika kebiasaan kecil itu tidak membawa akibat, ia mulai merasa, sepertinya tidak ada apa-apa. Hingga suatu hari, bohongnya menimbulkan masalah besar. Andra dipercaya untuk mengurusi laporan kecil di tempat kerjanya. Karena Andra terburu-buru, ia mengisi datanya itu tanpa dicek dulu, ya. Dan ketika ditanya oleh atasannya, ia malah mengiyakan dengan yakin bahwa semua itu sudah benar. Meski sebenarnya ia sendiri juga ragu. Nah, beberapa hari kemudian laporan itu ketahuan salah. Bukan hanya membuat perusahaan menjadi rugi, tapi juga membuat atasannya dipanggil karena
dianggap tidak teliti. Dan saat itu terjadi, sesuatu di dalam diri Andra runtuh. Ia melihat ekspresi kekecewaan atasannya, ya. Ia melihat rekan-rekannya harus bekerja lembur untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ia sadar, satu kebohongan kecil bisa menular menjadi banyak masalah besar. Malam itu, Andra pulang dengan langkah yang berat. Rasa menyesal yang begitu dalam. Rasanya seperti ada batu yang ia bawa dalam dadanya. Ia duduk di kamar, meresapi semuanya. Dan untuk pertama kalinya, selama bertahun-tahun, ia mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Aku tidak jujur dan aku merugikan orang lain. Nah, kesadaran itu menyakitkan. Namun di sanalah ia mulai belajar. Andra memutuskan untuk bertanggung jawab. Dan besok paginya ia menemui atasannya dengan menatap mata beliau penuh keberanian. Keberanian yang lama tidak ia gunakan. Pak, kesalahan itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya juga tidak jujur waktu Bapak tanya. Saya minta maaf. Itu yang dikatakan Andra pada atasannya. Keheningan terjadi beberapa detik, tapi itulah detik terpenting dalam perjalanan perubahan hidup seseorang. Atasannya menghela nafas dan berkata, "Saya kecewa, tapi saya menghargai keberanianmu untuk mengakui. Itu bukan akhir, tapi justru awal dari proses pemulihan." Nah teman-teman, sejak hari itu Andra memulai perjalanan mengembalikan integritasnya. Memang tidak mudah. Di situ ada rasa canggung, ada rasa malu, dan ada rasa takut, ya, takut dihakimi. Karena ia memang sudah merasa bahwa saya yang bersalah. Namun ia belajar bahwa kejujuran itu bukan hanya tentang mengatakan yang benar, tapi membangun kembali kepercayaan yang pernah retak. Dan sedikit demi sedikit, sesuatu pun tumbuh dalam dirinya. Rasa hormat kepada dirinya sendiri. Karena jujur itu bukan hanya tentang menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga tentang berdamai dengan hati sendiri. Dan jujur itu seperti kompas, kadang hilang arah. Tetapi ketika kita berani memegangnya kembali, ia akan menuntun kita menemukan jalan pulang. Andra belajar tentang hal itu. Dan mungkin kita pun pernah, ya, berada di posisi yang sama dengan Andra itu. Pernah berbuat kesalahan kecil, ya kan? Pernah merasa tidak ada yang akan tahu tentang perbuatan kita, dan pernah merasa itu bukan masalah yang besar. Namun nyatanya, kejujuran adalah pondasi kecil yang menjaga bangunan besar kehidupan tetap berdiri. Dan tanpa itu, semuanya mudah runtuh. Ya, teman-teman, dari kisah tadi kita bisa mengevaluasi bahwa kita sering juga melakukan hal yang kecil yang sifatnya mungkin dianggap ini adalah kealfaan atau hilaf dan lain sebagainya. Tapi karena ini sudah berulang-ulang dan merasa bahwa orang lain tidak ada yang tahu, maka sudah menjadi sebuah kebiasaan atau habit, ya. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kita sudah melakukan kesalahan kecil, lalu kita anggap itu biasa saja, sekarang segeralah singkirkan itu, ya. Supaya apa? Supaya kita tetap dihargai orang lain. Kita juga punya percaya diri yang besar. Jangan sampai ketika kita sudah ketahuan kalau kita ini melakukan kesalahan, maka kita akan beradaptasi lagi
dengan tadi ya, ada rasa malu, rasa takut dan lain sebagainya. Jadi semoga teman-teman yang nonton video ini akan juga tergugah hatinya untuk tidak melakukan hal itu. Walaupun kecil, bahayanya besar. Ya, akibatnya itu akan bikin kita ini justru jadi lemah. Ya teman-teman, jika Anda sedang berusaha juga memperbaiki kesalahan, sedang ingin kembali menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih bersih, lebih kuat, ya, ingat coba, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Dan tidak ada terlambat juga untuk berdiri di atas integritas. Kejujuran mungkin sederhana, tetapi ia membawa kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama untuk menguatkan diri kita ini untuk tidak melakukan hal yang di luar pemikiran kita. Kalaupun memang pernah sudah melakukan dan lain sebagainya, yaitu tadi, tidak ada kata terlambat ya untuk mengembalikan citra diri, ya, memperbaiki diri, dan tidak ada kata terlambat juga untuk berdiri di atas integritas. Oke? Ya, semoga video kali ini juga bisa menginspirasi Anda, membuat Anda juga menjadi lebih lebih bangga pada diri Anda sendiri, untuk tidak melakukan hal yang bodoh ini, ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga video ini. Semoga memang video-video yang saya persembahkan untuk Anda ini juga akan membuat teman-teman yang lain menjadi lebih bersemangat ya hidupnya. Oh ya teman-teman, sebelum video ini berakhir, seperti janji saya akan membagikan ebook ini ya secara gratis dengan judul Catatan Kecil Tentang Bertahan dan Bangkit. Nah, jika Anda ingin mendapatkannya, sekali lagi Anda tulis di kolom komentar, saya mau e-booknya, atau di situnya tolong kirimkan e-book gratisnya, boleh ya. Saya akan jawab satu persatu komentar Anda, dan saya akan bantu proseskan ya untuk segera mengirimkan e-booknya melalui deskripsi. Anda boleh dilihat nanti deskripsinya, di situ ada linknya, diklik saja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai renungan ini, dan semoga kisah ini menumbuhkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri Anda dan termasuk saya. Terima kasih sekali lagi, saya Benny Warsita, sampai jumpa.